tengok lagi ke belakang, itu nggak ada. Tapi suara itu tetap ngikutin si Qadir ini. Karena Qadir juga mulai ketakutan, akhirnya dia lari. Dan pas lagi lari kayak gitu, sampailah dia di depan rumah dan dia nengok, dan dia dikagetin dengan sosok tanpa kepala itu nyamperin ke si Qadir gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gua bakal ngebawain salah satu urban legend yang ada di kampung orang nih. Jadi di kampung orang ini tuh ada yang namanya orang kebal. Ditembak, nggak ditembak sih, pokoknya intinya susah banget lah buat lukanya si badan ini. Tapi ya namanya sekebal-kebalnya orang, apa sih, ada istilah yang namanya hari apes orang itu nggak ada di kalender gitu. Nah, kira-kira ada cerita seru apa nih di balik kisah si orang kebal ini? Buat lo yang penasaran, lo wajib pandengin cerita ini sampai habis. Dan buat lo yang mau support channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan gua mau ngingetin lagi buat lo pada yang mau pada ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gua yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, buat lo yang lagi pada arus balik mudik ya, gue doain hati-hati lah, walaupun udah agak telat lah mungkin ya. Karena kan beberapa ada yang mundur, ada yang ngambil cutinya sampai akhir bulan, ada yang udah balik juga. Dan biasanya sih di hari-hari ini arus mudiknya tuh lagi parah-parahnya. Dan buat lo yang harus balik lagi ke Jakarta atau yang berangkat lagi ke perantauan, ya hati-hatilah, nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah kenceng-kenceng bawa kendaraannya, tetap aman, tetap safety, pokoknya yang penting selamat sampai tujuan. Oke, kita lanjut ceritanya, yaitu kisah ini tuh berawal dari salah satu kampung bisa dibilang. Nah, si kampung ini tuh bisa kita sebut aja kampung X lah ya. Nah, si kampung X ini udah 1 bulan ini tuh ada yang namanya apa ya, kepanikan lah, bukan, jadi ada satu warga. Nah, si warga ini tuh sebenarnya dia tuh jarang ada di kampung ini. Tapi nggak tahu kenapa mendadak si warga ini tuh, kita sebut aja namanya Ujang. Si Ujang ini tuh mendadak tuh dia tuh suka pulang gitu kan. Sekarang tuh udah ada menetap 1 bulan. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari si Ujang ini pada umumnya manusia. Tapi yang bikin kesel warga itu, dia tuh jiwa-jiwanya ya bisa dibilang, kita sebut aja dia ini preman kampung lah. Dia pada warung suka malakin, minta makan, kalau makan gak pernah bayar, suka bikin ulah, suka malak dan lain-lain lah. Intinya ya udahlah, pokoknya preman kampung aja gitu kan. Nah, si Ujang ini intinya tuh jagoan lah di kampungannya kan. Sampai akhirnya ada beberapa warga yang kesel dengan si Ujang ini. Nah, si warga ini tuh coba buat ya ngasih pelajaran lah intinya gitu kan. Kurang lebih sekitaran 3 atau 4 orang ya mungkin digebugin gitu kan lah ya, bahasa kasarnya. Tapi bukannya si Ujang yang tumbang, justru si orang 4 ini nih yang tumbangnya. Mereka yang babak belur. Bahkan si Ujang tuh nggak kelihatan yang namanya lecet. Padahal menurut penuturan si warga ini, mereka tuh sempat mukul juga, bahkan ada beberapa kali yang pakai balok, ada pakai batu. Tapi kok anehnya dia nih nggak sampai yang namanya lecet sedikit pun gitu kan.
Nah, semenjak dari kejadian itu, karena memang warga juga frustasi, nggak ada yang bisa nangani ini orang, jadi ada beberapa warung yang memang sengaja tutup, justru nggak mau buka gitu. Percuma buka juga, orang makanannya diambilin mulu sama si Ujang gitu kan. Buat balikin modalnya juga bingung mereka gitu. Nah, dari situ nggak tahu gimana. Jadi si Ujang ini sebenarnya bukan cuman bandel di kampungnya doang, tapi dia tuh suka ngaprak ke kampung orang, kampung sebelah dan lain-lain. Entah gimana ceritanya atau apesnya gitu kan. Si Ujang ini benar-benar apes dan dia tuh yang namanya apa ya? Jadi berantem kalah dan kepalanya itu bisa dibilang ya dibacok gitu kan, dan misah antara kepala dan badannya itu. Nah, menurut beberapa orang isunya itu si Ujang ini punya ilmu yang namanya apa ya? Mungkin rawa rontek gitu ya, istilah orang dulu tuh. Nah, ilmu ini tuh intinya selama dia nggak nyentuh tanah, katanya dia bakal meninggal gitu kan. Nah, makanya dari situ si jasadnya ini itu dipisah antara kepalanya dibawa kemana, tubuhnya dibawa kemana. Nah, rencananya dua bagian tubuh ini tuh mau dibuang ke laut. Jadi kepalanya dibuang ke laut A gitu, yang badannya dibuang ke laut B gitu kan. Nah, yang paling parah adalah kepalanya berhasil dibuang, tapi enggak dengan badannya. Jadi pas mereka lagi ngebawa nih dengan banyaknya warga gitu, lagi ngebawa ke salah satu laut, tiba-tiba jadi kan dibawa ke dalam peti gitu kan. Si petinya ini tuh mendadak goyang sendiri, kayak berontak gitu, kayak ngegedor-gedor. Jadi si Ujang ini kayak seolah-olah masih hidup gitu. Dan karena warga ini penasaran kan, akhirnya ngebuka peti itu dan ternyata benar. Lu bayangin, lagi digotong, tiba-tiba petinya gerak-gerak sendiri kayak ngedobrak-dobrak gitu, dan pas dibuka jasadnya si Ujang ini tiba-tiba kayak bangun lagi tanpa kepala. Dan dari situ semua warga yang bawa langsung mencar kemana-mana, nggak jelas. Pokoknya mencar kemana-mana, dan dari situlah mulai teror di kampung X ini. Sebenarnya bukan kampung X doang yang diteror, jadi ada beberapa kampung gitu yang berdekatan gitu kan. Nah, kita bermula dari yang namanya kita sebut aja si Kodir ya, karena lu pada komplain mulu kan, entah Cecep entah Ucup gitu kan. Ya udah gue ganti dah sekarang namanya jadi Kodir. Nah, Kodir ini salah satu pemuda yang bisa dibilang ya petani lah, bukan orang kota gitu ya, jadi petani gitu. Kerjaan dia tuh cuman masuk hutan, ngarit, ngambil pakan kambing, terus bertani, bantu orang tua, terus pulang lagi. Udah kayak gitu aja kerjaan dia tuh. Sewaktu-waktu karena memang mereka merasa aman, jadi kejadian yang dibawain itu udah sekitaran 3 atau 4 bulanan lah gitu kan. 3-4 bulanan, dan merasa kalau kampung X ini udah mulai aman gitu kan. Ke warung-warung pun udah mulai banyak yang buka. Kondisi pada saat itu Kodir lagi makan atau bisa dibilang jajan lah di salah satu warung. Dan kondisinya pada saat itu masih siang hari. Mungkin bisa dibilang sekitaran jam 2-an lah. Jadi lagi makan nih dia kan. Lagi makan, dia fokus ke salah satu bisa dibilang semak atau entah kebun gitu. Jadi dia lagi ngeliat, tapi dia kaget dong. Jadi dia ngeliat tuh ada orang lewat, tapi kok nggak ada kepalanya gitu kan. Dan itu dia tuh kayak masuk ke semak gitu intinya. Dia tuh sampai ngegisak mata begini, karena memang kok nggak ada lagi. Mungkin bodo amat lah. Dan dia pun tidak menceritakan itu, karena di situ pun ada beberapa orang ya, tidak menceritakan ke orang lain, tidak menceritakan ke tukang warung. Jadi kayak mungkin gue cuma ngehalu doang gitu kan. Ya udah tuh lanjut lagi si Kodir ini jajan kan. Dan pas lagi jajan gitu dia pulang dan dia pun tidak menceritakan kejadian itu. Tapi ketika dia udah sampai di rumah, dia tuh sempat mikir, kok gue kayak ngehalu ya. Dan mulailah Kodir rasa penasarannya nih kan, karena memang jamnya itu masih siang gitu kan. Akhirnya dia udah masih agak-agak belum menjelang maghrib lah gitu kan. Akhirnya dia coba cek karena memang maghrib kan dia berangkat ke musola, tapi dia rencana pengen ngecek ke jalur itu atau ke lokasi yang dia ngeliat itu. Dia jalan ke masjid, dan pas lagi udah sampai nih ke titik lokasi, dia nengok kan celana celinguk gitu.
nggak ada apa-apa. Dan baru mau pergi lagi dari lokasi itu, dia tuh nyenggol salah satu daun, tek, di jalan nih. Sampailah dia di musola. Sesampainya di musola, ada salah satu temennya negor. Itu di tangan lu darah apaan? Hah? Darah gitu kan. Kan sempet kaget juga si Qadir ini kan. Ditengoklah tangannya, jadi ada bekasan darah gitu. Ini apaan ya? Nggak tahu, gue juga darah ayam kali atau apa. Tapi Qadir ini kan kayak ngelak gitu kan, kayak ya nggak tahu juga gitu kan ini darah apa. Hanya dia cuma beralasan ya mungkin darah ayam atau gimana gitu kan. Dari situ dia mikir, gue tadi cuma kesemak, tapi kok tiba-tiba ada darah ya? Akhirnya ya udah tuh dia bersihin darahnya dan dia ngambil wudhu dan dia sholat gitu kan. Nah udah dari sholat maghrib ini dia juga nunggu isya dan dia lanjut lagi sholat sampai sholat isya dan dia baru pulang gitu kan. Dia pulang nih sholat isya, kondisi pada saat itu ya memang dia nggak ada barengannya kan. Dia pulang sholat isya sendirian, sampailah dia ngelewatin. Jadi untuk ke musolanya itu dia memang harus ngelewatin si jalur semak ini gitu ya, ke pinggirannya doang jalan. Dan dia tuh kayak ngerasa, dia tuh sempet nyenterin gitu, kayak dia kan pakai penyenteran apa sih, lampu-lampu zaman dulu lah gitu kan, disenterin kok nggak ada. Kedengeran nih suara kerasak-kerasak dari semak itu, kes gitu. Qadir ini langsung panik, astagfirullahaladzim, apaan tuh gitu kan. Tapi penasaran gitu kan, disenterin dan ternyata mendadak ada muncul yang keluar dari semak itu. Lu tahu itu semak apa yang keluar? Yaitu hewan kayak sejenis musang gitu kan. Elah lu malah ngagetin gitu kan. Akhirnya ya udah tuh. Ya udah aku balik lagi. Dan karena dia ngecek kan, dia takutnya darahnya itu bersumber dari situ, dia ngecek lagi balik. Dia pulang. Dia pulang jalan baru sekitaran mau sampai rumah lah. Dia mau sampai rumah, dia ngelewat. Dia nyium bau-bau bau-bau darah anyir gitu kan. Lagi jalan tuh, bau amis apa ya, ada yang lagi motong ayam kali gitu kan. Bau amis apa ada yang motong daging gitu kan, bau anyir banget. Wah nggak ada. Ya udah jalan lagi. Dan nggak lama di belakang itu kayak ada orang. Jadi gimana sih kalau bawa ngegusur sesuatu kayak kayu gitu, narik seret gitu kan. Siapa ya? Ditengok ke belakang dan itu orangnya nggak ada. Ditengok lagi ke belakang, itu nggak ada. Tapi suara itu tetap ngikutin si Qadir ini. Karena Qadir juga mulai ketakutan, akhirnya dia lari. Dan pas lagi lari kayak gitu, sampailah dia di depan rumah dan dia nengok. Dan dia dikagetin dengan sosok tanpa kepala itu nyamperin ke si Qadir gitu kan. Qadir sebenarnya nggak mau percaya, tapi kok makin lama makin kesini makin dekat gitu kan. Lah gitu kan. Dia langsung masuk ke dalam dan ditanya sama mamanya, lu ngeliat apaan sih? Kayak orang kecapean. Karena pas masuk ke dalam rumah tuh Qadir tuh napasnya tuh langsung terengah-engah gitu kayak kecapean. Tapi Qadir nggak mau bilang, udah nggak apa-apa mak, kecapean aja, dia bilang. Karena kondisinya tadi pas pulang dari musola dia agak sedikit lari gitu. Karena dia pengen buru-buru makan lah intinya gitu kan. Oh ya udah sono lu makan. Akhirnya Qadir makan tuh kan. Makan. Dan pas lagi makan itu langsung kecium aroma yang namanya bau bangke sekarang. Yang tadi bau amis sekarang bau bangke. Dan dia tuh langsung bilang, "Ma, ini bau bangke apaan dah? Ada bangke tikus kali ya?" Emaknya bilang, "Bangke apaan sih Tong? Orang kagak bau apa-apa juga." Masa sih Mak nggak nyium? Beneran Mak nggak nyium apa-apaan. Nggak bau bangke, nggak bau apa-apa. Tapi kok aneh. Qadir nyium bau aroma nggak sedap, yaitu kurang lebihnya kayak bau bangke gitu kan. Mak gua kok nggak nyium bau apa-apa ya. Dan dari situ pun nafsu makan si Qadir ini mendadak kayak hilang kan. Jadi kayak apaan sih? Ya udah tuh dari situ dia maksain kan buat makan, tapi akhirnya ya makanannya itu nggak habis kan. Dan dari situ dia udah selesai dan dia pun masuk ke dalam kamar. Kan. Nah rumahnya ini kan memang dari papan kan. Dia ngerasa rumahnya itu ada yang ngetok. Jadi bukan rumahnya, jadi lebih tepatnya di pas posisi kamarnya itu ada yang ngetok. Qadir bingung dong, karena nggak mungkin ada orang sejail itu, karena memang nggak pernah ada orang yang jahil kayak gitu kan. Ngetok. Qadir nggak langsung nanya itu siapa gitu, kayak ngetok aja. Qadir penasaran dong. Jadi dia tidur kan ngadep ke sono, dah di depannya itu ada jendela memang. Jendelanya itu kecil lah.
ukuran ya 40 kali 40 gitu kan. Dia coba nengok, dia buka hordingnya dikit. Dan pas lagi nengok kayak gitu dia kaget. Ternyata yang lagi ngetok itu adalah orang tanpa kepala itu. Qadir di situ langsung teriak dong, "Ma!" gitu kan, teriak dan langsung lari ke emaknya. Dan pas nyampe ke emaknya, "Lu ngapa sih teriak-teriak gitu kan, bikin panik orang aja nggak biasanya. Di luar ada orang nggak ada kepalanya, mak nggak ada orang kepalanya." Pokoknya belibet deh itu ngomong. Pokoknya intinya ya gimana sih orang panik dan ketakutan gitu. Lu ngomong kate-katenya lu kagak ada apa-apa juga. Udah tidur, "Mak beneran mak, coba cek dulu." Akhirnya ya emaknya kan mau nggak mau gitu kan, dicek lah. Dan pas baru mau buka pintu, "Mak hati-hati mak, hati-hati" gitu. Lu kayak bukan non manusia aja, takut sama manusia, lagian lu ngeliat apaan sih? Nggak mungkin lu ngeliat demit gitu kan. Dibuka dan ternyata dilihat itu nggak ada sosok apapun. Mana dong kagak ada. Emaknya sampai keliling rumah itu dan nggak ada. Qadir penasaran juga kan, dan dia ngecek nggak ada. Akhirnya Qadir itu baru mau masuk ke dalam dan tiba-tiba dia tuh kayak ngeliat darah di bawah gitu kan. Dan dia langsung bilang, "Mak, ini darah apaan? Ini darah apaan?" Emaknya tuh langsung nengok kan. Ini mah paling darah apaan? Darah motong ayam apa gitu kan. Udahlah, lu gak usah parno-parno banget. Udah masuk, balik lagi kamar, tidur. Qadir itu sempat kepikiran, itu darah apa ya? Kalau darah ayam siapa yang motong ayam? Karena kondisinya pada saat itu ya memang gak ada orang motong ayam. Lagian juga pas siang-siang dia juga gak ngeliat darah itu. Singkatnya Qadir tidur nih. Qadir tidur dan udah tuh malam pertama itu gak ada kejadian yang aneh-aneh. Dan setelah pagi dia berangkatlah ke kebun. Dia berangkat ke kebun dan memang banyak warga yang ke kebun juga kan. Ternyata dari obrolan banyak warga itu ada yang ngebahas tentang setan tanpa kepala ini. Nah si warga ini bilang, semalam tuh gue ngeliat sosok setan tanpa kepala tau. Dia tuh hampir bawa-bawa kayak kayu balok gitu. Bahkan sebelahnya tuh kayak ngeliat sebuah golok gitu. Anjir kok tiba-tiba kampung kita ada teror gitu. Ya walaupun itu kayak isu-isu atau gosipan biasa doang ya. Dari sekian banyaknya warga tuh kayak yang ke situ tuh bilang, lu mah paling ngalu doang, lu mah paling kecapean dan nenen gitu kan bla bla bla. Tapi ya udah gitu. Tapi si Qadir ini sempat kepikiran gitu. Kok bisa ya sama? Akhirnya Qadir ini cobalah jalan ngedeketin dengan orang yang lagi ngebahas itu. "Bang, lu seriusan ngeliat kayak gitu?" "Iya nih bang, gue malam ngeliat kayak gitu." "Kok sama ya? Gue juga ngeliat. Bahkan si sosok itu tuh sampai datang ke rumah gue, bahkan sampai ngetokin rumah gue." Wah dari situ jadi obrolan panjang tuh, jadi kayak seru gitu kan, ngobrol. Dan singkatnya mereka sampai ke kebun gitu kan. Ya udah, karena udah sampai ke kebun akhirnya mereka terpisah. Nah udah sampai ke kebun gitu mereka terpisah. Lagi-lagi Qadir kepikiran dengan sosok itu kan. Ya udah tuh dia santai aja. Dan walaupun otaknya ini sempat mikir, itu apaan ya? Udah tuh dia balik, dia mandi, dia bersih-bersih. Ya udah bersih-bersih ya udah dia nongkrong lagi ke warung gitu kan, jajan lagi. Nah sampai di warung ternyata banyak orang warung juga ngebahas tentang salah satu sosok yang bisa dibilang si Ujang ini. Nah si Ujang ini tuh kurang lebihnya si tukang warung dan beberapa warga tuh ngomong kalau ternyata mungkin sosok penampakan itu adalah si Ujang, sosok yang memang nggak bisa mati dan justru dia tuh lagi nyari kepalanya biar bisa hidup normal lagi. Nah dari situ kan mikir dan Ujang pun ikutlah nimbrung ke obrolan si warga ini gitu kan. Masa sih? Emang ada ya di sini? Iya katanya, kalau nggak salah sih itu 3 bulan 4 bulan yang lalu ada orang bla bla bla. Pokoknya diceritain tuh sama tukang warung tuh panjang lebar. Oh kayak gitu. Dan Ujang pun langsung bilang, saya juga semalam nih sebenarnya ngelihat sosok yang kayak gitu. Bahkan pas kemarin saya jajan siang-siang pun saya ngelihat dia tuh siang-siang. Si tukang warungnya tuh langsung panik. Lu yang benar, masa iya siang-siang lu bisa ngeliat setan? Bener po. Akhirnya nunjukin tuh. Di sono kalau nggak salah. Wah bohong lu gitu kan. Ya walaupun udah kelihatan nih gelagat dari si tukang warungnya itu agak panik-panik juga gitu kan. Tapi ya itu tuh sebatas kayak ya udahlah mungkin lu cuman ngalu dan nenek. Udah tuh dari situ ya udah nggak ada obrolan lagi. Ujang pun pulang ngempanin kambing dan lain-lain. Singkatnya malam kedua pun tiba. Jadi setelah pulang dari sholat isya
Ujang pulang kan, Ujang pulang tapi Ujang tuh mau mampir dulu ke salah satu warga gitu kan, mau mampir, dia pun ngobrol-ngobrol dan saking asiknya ngobrol nggak sengaja dia tuh pulangnya tuh larut malam. Bisa dibilang dia tuh pulang sekitaran jam 10 malam lah dia pulang kan. Dengan pedenya dia pulang dan nggak lama lagi asik-asik jalan pulang ini, mungkin jalan sekitaran 5-10 menit. Di depan dia ada yang ngehadang. Ternyata yang ngehadang ini adalah sosok hantu tanpa kepala itu. Jadi si Qadir ini tuh cuman bisa melongo kan dan diem, dan dia bilang, lu setan apa orang, lu setan apa orang. Udah jelas-jelas nggak ada kepalanya bisa jalan masih ditanya kayak begitu, sampai si Qadir ini ngegisik matanya. Sosoknya itu ada dan ngadepnya tuh kayak ke si Qadir gitu kan. Dan paling parahnya, jadi si sosok itu cuma nunjuk doang. Dan ternyata benar, di sebelah kanan ini kayu, di sebelah kirinya ini tuh golok gitu. Dan nyamperin si Qadir. Dan jalan 3 atau 4 langkah, yang megang goloknya ini tuh kayak ngepis-ngepisin begini. Qadir panik dong. Dan dia langsung lari jadi larinya tuh nggak ke arah rumahnya, jadi lari ke belakang. Dan pas lagi lari kayak gitu tuh dia bingung. Dan dia pun, karena di situ pun gak ada warga yang keluar ya, dia harus ngebangunin kan nggak mungkin, malah nanti dibilangnya dia tuh halu atau kayak gimana gitu kan. Dan dari situ dia ngumpet di salah satu pohon nih, dia ngumpet, diperhatiin aja sosok itu masih ada, memang masih ngikutin, tapi tetap ngepisin kayak gini. Dan gak lama dari beda jalur jalan, jadi ketemu pertigaan gitu. Tapi kondisi si Qadir ini masih ngelihat ke sosok itu ya. Ada orang yang jalan juga nih. Qadir mau negor si orang itu kan, jangan jalan situ. Tapi ya dia juga takut tiba-tiba sosok itu dengar atau gimana gitu, takut nyamperin dia lagi. Ya udah tuh diperhatiin aja. Dan ternyata benar, si warga itu papasan dengan si sosok tanpa kepala ini. Si orang itu langsung teriak dan minta tolong. Tolong, ada setan tanpa kepala, setan buntung gitu kan. Itu teriak, bahkan itu sampai ngegegerin warga. Beberapa warga itu ada yang bangun. Dan gak lama ada yang nepuk punggung si Qadir. Tak. Qadir langsung nyebut istighfar dan astagfirullahaladzim, ampun. Dan ternyata di belakang, lu ngapa sih Dir gitu kan? Lu lagi ngapain di sini? Dan pas ditengok ternyata ya masih tetangganya gitu loh. Kenal lah si Qadir ini kan. Ditanya, lu ngapa? Aduh, lu ngapa ngagetin sih bang gitu kan. Lu ngapa kagak bilang atau ngomong sepatah kata gitu, tiba-tiba lu nepok aja. Ya lagian lu kayak maling katanya, ngendep-ngendep gitu. Enggak bang, tadi di depan ada setan tanpa kepala, terus tadi ada warga yang ketemu terus teriak. Yang bener lu gitu kan. Gue juga kebangun penasaran gara-gara ada orang teriak minta tolong, makanya gue keluar. Dan di situ rame tuh semua warga. Dan ternyata semua warga keluar itu sosok itu nggak ada. Emang lu ngeliat kemana gitu kan, nanya ke si Qadir, karena si Qadir yang ngeliat juga gitu kan. Ditanya, Qadir pun nggak tahu. Tadi sih ada di sono tapi gue nggak tahu gara-gara lu tegur dan gue pun akhirnya hilang jejak gitu kan. Wah, dari situ tuh ya udah deh, lu pulang sono. Nanti gue bakal ngobrol sama RT buat teror ini gitu kan. Akhirnya Qadir pulang nih. Qadir pulang dan sampailah dia di rumah. Tapi sebelum sampai rumah, bisa dibilang di terasnya, dia lagi-lagi ngelihat darah. Dia ngelihat darah lagi di bawah. Ini mah beneran gue diteror dah. Dan dia masuk ke dalam. Dan pas sampai di dalam, emaknya bilang, tadi ada suara teriak apaan dah? Dia bilang, lu yang teriak ya? Lu bikin ulah? Kagak mak, orang habis baru pulang sholat dari rumah temen juga, dia bilang gitu kan. Tapi teriak siapa gitu kan. Akhirnya diceritain tuh sama si Qadir. Emaknya lagi-lagi kekeh nggak percaya gitu kan. Lu mah dari kemarin ceritanya itu mulu. Lu mah sama kayak tetangga lain, pada ngibahnya kayak begituan mulu. Udah tidur. Akhirnya karena memang udah larut malam, Qadir ini tidur. Qadir tidur dan pas hari kedua ini benar-benar semua warga digegerin dengan sosok penampakan setan tanpa kepala ini. Dan itu yang tadinya awalnya cuma cerita dari 1 orang, 2 orang, sekarang semuanya cerita tentang kejadian semalam itu. Jadi yang semalam itu ada sekitaran 7 orang
yang kena teror juga, atau bisa dibilang bahkan hampir kena sabet si goloknya itu. Dan ada satu warga yang kena sabet sama balok yang dibawa di tangan kanannya itu, jadi kayak aduh gitu. Dan kelihatan bekas dari baloknya itu. Dan setelah itu pun ada rapat yang namanya dari RT itu minta buat warga tuh kumpul buat ngomongin masalah ini gitu kan. Singkatnya perkumpulan pun tiba lah. Nah pas lagi kumpul-kumpul kayak gitu, RT ini tuh ngebahas gitu kan, gimana caranya atau gimana nih solusinya gitu kan. Akhirnya diputusin lah buat adain ronda. Ya udah dipilih kan siapa aja yang ronda yang masih sanggup. Dan pada saat itu malam pertama itu ya udah si Kodir ini yang bagian ronda gitu kan. Dan Kodir pun tidak masalah gitu, karena yang ronda itu bukan cuma dia tapi ada sekitaran 3 orang lagi. Jadi ronda malam pertama itu diisi sama 4 orang gitu kan. Nah udah dari situ udah rapat kayak gitu, ya udah tuh mereka bubaran. Dan singkatnya setelah selesai sholat isya ya Kodir nggak pulang nih, tapi dia memang diem di musola gitu kan sambil nunggu buat ronda. Dan sekitaran jam 8 Kodir ini berangkatlah ke pos ronda, berangkat. Dan ternyata di situ pun ada beberapa warga yang memang udah on time lah datangnya gitu kan. Nah sampai di situ mereka ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya warga situ pun atau teman-temannya si Kodir ini yang ikutan jaga ronda itu bilang ya udah nanti kita muter sekitaran jam 11-an aja ya, jam 11 sama jam 3 kita muternya. Oh ya udah siap. Akhirnya mereka muter tuh jam 11, nggak ada apapun, atau bisa dibilang ya normal-normal aja. Dan sampai akhirnya ketika muter yang kedua kalinya jam 3, mereka berempat dihadang dengan sosok si tanpa kepala ini. Jadi ketika mereka lagi jalan di salah satu pohon itu tiba-tiba lewat aja nih kayak orang nggak punya dosa, lewat dan ngejagain jalannya mereka berempat. Dan mereka berempat cuman diem saling tengok-tengokan doang. Jadi kayak, dan mereka langsung panik dan langsung lari dong. Dan mereka berempat benar-benar langsung teriak, setan buntung gitu kan. Mereka lari dan itu sampai ngegegerin semua warga. Dan itu tuh banyak warga yang pada bangun gitu kan. Karena mereka bangun dan mereka juga akhirnya ngeburulah si sosok ini gitu kan. Dan pas lagi ngeburu kayak gitu tuh ternyata memang ya sosok itu tuh susah dicarinya pas lagi dicari gitu. Bahkan udah nyari ke semak, udah nyari ke belakang pohon dan lain-lain, tapi sosok itu tuh memang nggak ada. Dan dari situ pun ya mereka nggak tahu lagi gitu kan. Nah akhirnya udah dari kejadian itu ya udah tuh selama 1 minggu setelah ronda itu nggak ada kejadian apapun. Tapi yang paling aneh adalah ternyata bukan cuman kampung si Kodir aja nih, kampung sebelah pun ternyata isu selama 1 minggu reda di sini tuh kampung sebelah justru yang diteror. Dan beritanya tuh sampai ke kampungnya si kampung X ini gitu kan. Wah, dari situ alhamdulillah aman. 1 minggu kemudian neror lagi ke kampung sebelahnya, neror lagi kampung sebelahnya. Sampai sekitaran lewat dari 6 atau 7 mingguan itu balik lagi ke kampungnya si Kodir. Balik lagi. Dan dari situ pun sekitaran ada kejadian 2 atau 3 kali penampakan yang kayak begitu. Mereka pun semua rembukan nih dari tiap berbagai desa. Mereka nanya ini gimana solusinya. Ternyata ada satu orang yang ngasih solusinya. Ya kita harus benar-benar ketika pas ngeliat, kita harus benar-benar tangkep tuh sosoknya. Dan benar-benar kita harus buang. Nah dari situ tuh akhirnya ya udah semua dari beberapa kampung itu ngeburu. Jadi kalau ada siapapun yang ketemu ya udah wajib ditangkap gimana pun caranya gitu kan. Nah sedangkan si Kodir ini nggak punya keberanian untuk nangkap si sosok itu kan. Dan ya udah, dan dia pun kayak males untuk ikut ngeronda. Dan akhirnya Kodir ini nggak ikut ronda. Dan menurut berita katanya si sosok ini tuh udah ketangkep. Dan sampai akhirnya dibuanglah ke salah satu laut. Walaupun Kodir juga nggak tahu benar atau enggaknya, tapi memang sekitaran 2 bulan itu kampungnya tuh jadi mendadak benar-benar aman. Bahkan dari kampung sebelah pun nggak kedengeran beritanya gitu. Jadi kayak ya memang nggak ada gitu kan. Terus kampung ini juga aman, kampung itu juga aman gitu. Dan mereka berpikiran semua warga di sini pun alhamdulillah lah udah nggak ada kejadian apa-apa lagi.
Nah udah dari kayak gitu, ya udah tuh kan udah ngerasa aman selama beberapa bulan. Tapi lagi-lagi sekitaran setelah udah aman beberapa bulan itu, ternyata teror itu nggak berakhir. Yang tadinya itu cuman badannya, di beberapa bulan ini yaitu kepalanya doang. Lu bayangin tuh. Jadi Qadir ini pernah ngelihat penampakan si sosok kepala ini. Jadi lagi pulang sholat, selesai pulang sholat isya, kepalanya tuh ngambang aja. Dan yang paling parah adalah mukanya tuh bener-bener berlumuran darah. Nggak tahu hancur gimana, hancur atau enggaknya, tapi yang pasti mukanya tuh berlumuran darah. Dan sambil senyum sinis. Jadi senyumnya tuh bener-bener parah banget sih. Bikin bulu kunduk si Qadir ini tuh merinding gitu. Jadi pulang sholat itu jadi dia tuh, dan anehnya adalah kejadiannya itu sama. Jadi di lokasi atau tempat yang sama. Ngelihat muncul pertama pas badannya itu nggak ada kan, munculnya di semak itu. Nah ini pun sama gitu. Dan itu pun sama juga. Seminggu di sini, seminggu di kampung orang, seminggu di sini, seminggu di sini. Dan itu benar-benar kayak muter terus sampai akhirnya kepala itu diburu, dan katanya kepala itu bisa ditangkap dan akhirnya dibuang lagi. Nah dari situ gara-gara kejadian itu Qadir pun memutuskan buat pindah dengan orang tuanya. Mak, pindahlah daripada di kampung ini diteror mulu. Karena Qadir itu ngerasa benar-benar udah nggak betah di kampung itu. Walaupun setelah udah ditangkap kepalanya gitu kan. Jadi tiap beberapa bulan itu selalu diteror, entah itu badannya doang, entah itu kepalanya doang gitu. Ya walaupun dengan ada omongan dari banyak warga katanya udah ditangkap, tapi kok terornya masih ada. Dan karena udah jengah juga dan takut diteror sama dengan sosok kayak begitu, akhirnya Qadir dan orang tuanya itu pindah gitu. Ya walaupun dengan pindah ini dia itu bisa jadi hidup nyaman, dan jadi si tanah yang ditinggalin sama si Qadir ini emang gak dijual ya. Jadi mungkin kalau memang udah aman-aman banget baru dia mau pindah. Jadi dia tuh pindah sekitaran jaraknya jauh lah, bukan kampung sebelah juga. Ya mungkin beda kota gitu, nggak beda kota juga sih. Ya intinya lumayan jauh lah dari kampung itu tuh gitu kan. Nah setelah udah pindah kayak gitu, Qadir juga sempat penasaran dengan berita di situ, apa dengan kampung yang ada di kampungnya ini. Ternyata benar aja, di kampungnya itu masih ada teror yang kayak begitu. Banyak warga yang pada pindah akibat teror kayak gitu, karena tidak ada satu orang pun yang bisa buat nyelesain solusi si sosok setan tanpa kepala ini. Dan dari situ tuh ya udah Qadir pun mutusin buat tetap aja di sini. Dan selama Qadir pindah ya memang di kampung itu tuh nggak ada teror apapun gitu. Dan sedangkan di kampung yang itu tuh selalu ada teror. Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja kali ya. Ya pelajaran yang bisa diambil silahkan lu ambil, yang buruk ya silahkan lu buang ya, karena ini tuh cerita salah satu urban legend di kampung orang lah ya. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.